Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menyediakan waktu bagi kami untuk mempersiapkan pengajaran untuk hari Minggu. Tuhan berkati setiap kami dalam pembicaraan ini boleh saling mengisi satu dengan lain, saling memberi masukan dan saran supaya pengajaran kami boleh sungguh menjadi berkat untuk setiap remaja pada minggu ini. Berkati waktu ini. Tuhan tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bentar. Kayaknya sudah lama udah pakai Zoom, jadi lupa juga caranya sudah. Beneran libur lagi toh yo. Mana nih PowerPoint? No. Bentar. Oke. Eh, Jangan-jangan belum makan Rasep. iya belum makan. Belum mandi Bentar ya. juga tuh kayaknya. Jadi ngapa sih mau berisik kali ah. Oke. Pak, kita itu Nampak. Pak ya. Bentar, ini kayaknya suaranya belum tershare. Oh, share. Oke, dah. Tema kita untuk minggu ini seorang juru selamat yang hidup. Itu diambil dari satu pasal ya, Lukas pasal ke-24. Saya tidak masuk ke tujuannya ya. Oke, sorry. Tidak ketik di sini tujuannya karena sering nggak dipakai ya. Saat ini aja tujuannya saya bacain. Tujuan kabar. Tujuan pengajaran kita untuk minggu depan, poin utamanya kebangkitan adalah materi persetujuan atas korban Yesus. Tujuannya setelah pelajaran ini, para murid seharusnya dapat satu, memahami betapa kekecewaan para murid setelah kematian Yesus. Yang kedua, menyatakan apa yang Yesus tekankan setelah kebangkitannya. Yang ketiga, menjelaskan mengapa kebangkitan Yesus penting untuk keselamatan kita. Tiga poin tujuan kita ya. Oke, kita balik ke bahan. Nah, teman-teman, ini saya kasih lihat video. Suaranya masuk enggak ya? Nanti lihat ya. Oke. To try to knock down two. At the line, he's 10 of 13. From the floor, he's 13 of 33. Well, in this fourth quarter, Michael is only 2 of 8 from the fourth quarter, but what he's done is he's been able to get to the free throw line. He's 6 of 6. They've got to find a way to be able to guard him without fouling him here. He cuts it to one. Phil Jackson has told the Bulls during the last couple of timeouts, let's try to take it to the rack, go to the basket, not look for the perimeter shot. Jordan ties it. Maybe the 20-second timeout was, as much as anything, just to give him a breather to gather himself for the crucial free throws. 50 seconds. Cross-court Stockton, a three. It's there! Stockton hits the three. What a huge shot to put his team up 3-2.
championship number 6. Jordan, open, Chicago with the lead. Timeout, Utah. 5.2 seconds left. Michael Jordan running on fumes with 45 points. At the end of the game, you got to get it out of his hands. He's beaten you so many times. You watch Jordan play, Doug, and you know that at the end of the game, he's a killer. This was really the play that hurt Isaiah because they scored so quickly. Michael got in there and scored within 4 seconds. And what happened was Michael doubled back. You're going to see he's in the play. Michael never clears. So Malone doesn't see him. He comes from the blind side and strips him. So 3 crucial plays here by Michael Jordan now as he gets Brian Russell with a quick crossover. Look at Brian Russell slips. And Michael pulls up and buries the shot to give him a 1-point lead. That may have been, who knows what will unfold in the next several months, but that may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA. If that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it? If they score, there's a game 7. If they don't, for the second straight year, they go out in 6. Stockton, Harper's on it, behind the screen. Harper got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship. Ya, kelihatan langsung tadi ya. Halo, ada orang nggak nih? Halo, Ya, Ada loh, Sir. ya, sorry, keputus ya nih ya. Iya. Dengar langsung ya, keputus kayaknya ya tadi ya. Halo, Tadi videonya sampai selesai. keluar. Kalau udah ini keputus ya tadi ya. Nah ini kelihatan. Sorry, kayaknya tadi ada kecelakaan. bagaimana perasaan pemain? Ya, oke. Jadi gini, Langsung itu satu pertandingan basket yang kalau pecinta olahraga basket tahun 90-an rasanya tidak ada yang nggak nonton pertandingan ini ya. Ini salah satu pertandingan terakhirnya Michael Jordan waktu masih pakai seragam Chicago Bulls ya. Nah, langsung yang suka main basket pasti tahu ya, yang kalau permainan basket di NBA itu yang bajunya warna putih itu tim tuan rumah. Tadi kita lihat waktu kedudukan tadi dimulai video tadi kedudukan itu berimbang. 8-3, tim tuan rumah itu pemainnya satu tembakan 3 point dan masuk ya. Jadi kedudukannya 8-6 dengan 8-3. Kita tadi mungkin kalau perhatikan di background-nya itu penontonnya semua kesenangan, pemain baju putih semua kesenangan. Nah, tapi ternyata kesenangannya itu tidak bertahan lama, teman-teman. Soalnya bisa lihat bagaimana 30 detik terakhir si Michael Jordan tuh berhasil nambah 4 poin, sementara si Utah Jazz tim itu tidak nambah sama sekali poinnya. Akhirnya kemenangan jadi punyanya si Chicago Bulls. Nah, teman-teman, sebagai pemain atau penggemar si tim Utah Jazz, nah saya mau tanya nih langsung kira-kira perasaannya gimana? Gimana kira-kira perasaannya langsung kalau Anda adalah pemain atau penggemarnya tim Utah Jazz kalah di detik-detik terakhir. Ini kalau dilihat dari awal rada-rada sebenarnya Utah Jazz mimpin terus ya dari awal ya. Gimana perasaannya langsung ayo. Kecewa, gerem. Kecewa, gerem, apalagi? Biasa, baik kan cuma permainan. Biasa be, ini memang tidak punya perasaan kalau ini jawabannya. Ada lagi yang lain? Cak Simkwa. Pemain. Sedih.
sedih ya. Nah, itulah kurang lebih gambaran perasaan penggemar pemainnya si Utah Jazz. Nah, teman-teman, Lause, Alkitab kita, pelajaran kita sepanjang bulan ini mungkin bercerita dari kitab Lukas ya. Lause tahu nggak di kitab Lukas juga ada satu gambaran kekecewaannya murid-murid Tuhan Yesus juga. Murid-murid Tuhan Yesus yang sepanjang tahun, mungkin sudah 3,5 tahun ada sama-sama Tuhan Yesus, yang terus melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani, bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, menyembuhkan orang, mengajar. Ternyata mereka juga sempat mengalami satu kekecewaan di akhir masa pelayanannya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus harus disalibkan. Nah, menurut Lause, perasaan yang kecewa itu, perasaan eh, sedihnya itu sama tidak kira-kira? Bagaimana dengan perasaan mereka saat waktu Yesus itu harus disalibkan? Sama atau beda? Kira-kira bagaimana perasaan mereka waktu itu? Sedih Lause. Ini internet saya yang jelek atau gimana ya? Putus lagi ya? Enggak. Tadi sempat putus kan sudah nyambung. Sedih. Ya, setelahnya nggak ada. Kayaknya memang sinyalnya jelek. Lause Santosonya hilang. Kayaknya yang Telkomsel ini lagi bermasalah deh. Lause Santosonya udah ada. Iya. Ini sama kecewanya nih dengan internet. Kayaknya sinyalnya jelek deh. Soalnya kami di Ya, gereja juga jelek di kayaknya nggak gereja. bayar gitu internetnya malam ini. Bentar ya. Saya tidak Nggak pakai tahu. Yogi Vision langsung. Saya pakai MDL. Loh, aku di disable, nggak bisa sharing. Contoh. Oh, sebentar itu minta sama Sian dulu dia hostnya. Nah, udah nih, udah bisa nih. Ada. Iya, lanjut. Bagaimana perasaan para murid setelah Yesus disalibkan? Kecewa. Sedih. Kecewa. Terus apa? Sedih. Sedih. Apa lagi? Ya, kurang lebih demikian lah ya perasaannya ya. Nah, kenapa mereka sedih dan mereka bingung atau mereka kecewa kira-kira? Karena kan mereka pikir Tuhan Yesus Mesias yang bakal nolong mereka dari bangsa Roma. Putus terus. Masa. Putus lagi ya? Parah ya hari ini ya. Enggak itu ada itu. Oke, ya. Mengapa mereka sedih dan bingung? Kalau kata Lusa Yuliana tadi karena apa? Tuhan Yesusnya nggak jadi Mesias Tuhan Yesusnya udah jadi Mesias. karena mati. Ada lagi? Sudah mati. Nggak sesuai ekspektasi kata Lusa Herman Tidak sesuai ekspektasi, ada ya. Oke, di ya. kolom chat. Di kolom chat ya, saya pun lihat. Oh ya, nah. Ya, Rasul-Rasul pelajaran kita itu kan diambil dari kitab Lukas pasal 24 ya. Nah, kita bisa lihat, mungkin tidak kita bacakan karena cukup panjang. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 24 ini satu kisah bagaimana ada dua orang murid yang berjalan. Tapi sebelumnya kisah ini mungkin cuma tercatat di Lukas ya. Di 4 kitab paralelnya Injil itu tidak tercatat. Jadi kisah kebangkitan awalnya itu yang diceritakan tentang para wanita pergi ke kubur itu tercatat di kitab-kitab lain. Tapi perjalanan ke Emmaus sana dicatatkan dan dilaporkan oleh kitab Lukas saja. Nah, mungkin sepanjang jalan ini mereka nih takut atau apa, mungkin tidak berani cerita sampai mungkin agak keluar kota, mereka baru berani bercerita panjang lebar. Di tengah ceritanya itu mereka tidak sadar seseorang yang datang, kok putih.
Iya, seseorang yang datang kepada mereka itu bergabung bersama mereka siapa mereka tidak sadar. Mereka bersama-sama berjalan terus dan mereka bercerita panjang lebar mengisahkan bagaimana kesedihan mereka, kekecewaan mereka. Nah, pertanyaannya teman-teman, Selasa, kira-kira sebenarnya apa sih yang para murid harapkan dari Tuhan Yesus sampai mereka sebegitu kecewanya waktu Tuhan Yesus harus disalibkan? Halo, putus lagi ya nih ya? Enggak, John. Enggak loh, Enggak nih, tadi kedengaran nih. jawab. Lagi mikir Soalnya aku di apa? sini enggak bergerak. Oke, ya. Kita lanjut. Apa yang diharapkan para murid sebetulnya dari Tuhan Yesus? Yesus jadi raja bagi mereka. Yesus jadi raja. Terus apa lagi? Nah, di sini kita bisa menjelaskan percakapan yang mereka percakapan di jalan di ayat di posisi Lukas 24. Di Lukas 24. Di ayat ke-19 itu ya dicatat di situ katanya kepada mereka, apakah itu jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dan pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, itu yang buat harapan mereka ya. Mereka berharap Tuhan Yesus itu jadi pembebas, jadi Mesias, jadi Raja bagi mereka. Tapi ternyata mereka harus telan kekecewaan. Orang yang mereka harapkan itu harus mati, disalib ya. Oh, sorry. Ini ya, tadi gambarnya ketinggalan. Mereka mengharapkan Yesus itu sebagai seorang raja bagi bangsa mereka. Nah, kita baca mungkin dari Lukas 24 ayat 25 sampai 35. Kita giliran ya, atau udah ya deh, saya baca aja lah. 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Nah, kita bisa jelasin teman-teman kepada murid-murid bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka siapa dia sebenarnya dan tujuannya datang untuk kenapa. Dan kita lihat, ya, setelah Tuhan Yesus bersama-sama mereka menjelaskan dan makan bersama mereka, perasaan para murid itu sekarang gimana, teman-teman? Perasaannya gimana? Tadi ada di ayat yang
32. Ada yang putus. Nah, gimana perasaan kedua murid setelah Yesus berbincang dengan mereka, menjelaskan panjang lebar dan duduk makan bersama mereka? Nah, Mereka Nggak bersemangat dengar, halo? lagi. Mereka Mereka bersemangat. Ayat hatinya 32 tadi berkobar-kobar. bilang hati mereka tuh berkobar-kobar ya, dan mereka yang baru jalan kurang lebih 7 mil dari Yerusalem sampai ke Emmaus, habis makan mereka balik langsung, balik kanan ya, jalan lagi ke Yerusalem. Bayangin begitu semangatnya mereka ya, begitu berkobar-kobar hati mereka, mereka mau menempuh perjalanan itu untuk bisa mensaringkan dengan murid-murid lain tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Nah, kok tidak muncul? Sorry nih, kadang ya sebentar. Nah, Lukas 24 ayat 36-8 kita baca bersama-sama teman-teman. Siapa yang mau baca? Ini panjang. Laksayul deh, mana Laksayul? Bentar ya. Ya. Baca semua ya. Jelas sekali. Lukas 36-48. besar itu. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara, dengar ya? Oke, dengar. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Oke, terima Sudah, kasih. Ustaz. Iya, iya, tahu. Oke, apa yang Yesus ajarkan setelah kebangkitan? Yang pertama, ya, teman-teman, apa yang Yesus tekankan tentang kematian dan kebangkitannya dari ayat yang kita baca tadi? Saudara yang mau jawab, silakan.
menggenapkan kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab Mazmur. Menggenapkan kitab Taurat, nabi-nabi, Musa dan Mazmur. Iya, jawabannya iya. Ternyata Rasul itu pintar ya. Hal tersebut dinubuatkan para nabi dan merupakan bagian dari rencana Allah ya. Pertanyaan kedua, apakah Yesus pernah menceritakan tentang kematian dan kebangkitan sebelum hal itu terjadi? Pernah. Ini, sorry, putus lagi loh, so. Ini benar-benar merusak konsentrasi nih. Sorry ya, putus lagi ya. Ini merusak konsentrasi ini. Tadi kok parah gini ya. Kelihatan nggak, Rasul, screen-nya? Kelihatan. Tes. Ini yang putus internet aku atau dari hostnya putus semua ini ya? Enggak, kami dengar kok dari tadi. Cuma Putus memang sama Rasul sekali. Santoso kadang enggak. Tadi ada putus Berarti kok. internet Tapi sini berarti ya. Ini Rasul sangat Santoso mengganggu punya internet konsentrasi. kali. Kalau Tolong aku host, Bapak host, aku tak bisa share screen lagi. Ini benar-benar merusak konsentrasi ini. sabar, Ampun, itu ada putus di terus. Shan. Kalau wifi gereja soalnya lagi gangguan juga sih. Oh, sama ya berarti ya. Sama dari tadi ini makanya Oh, saya pakai sama lah. kuota Kita pribadi. sama-sama MDL contoh. Iya makanya si Shen Iya, sama jadi kita kena juga berarti. kayaknya. Saya pakai kuota soalnya. Saya pakai kuota, telepon Aku datang juga terganggu pakai juga. Inilah kuota. kalau ini enggak bisa. Saya HP ini tadi getar-getar tuh enggak terganggu, konsentrasinya putus juga deh kalau telepon masuk. Bentar ya, Iya. saya panggil Shen dulu. Kacau memang malam ini. Bentar loh, sinyalnya gangguan. Udah bisa nih, udah. Oh, udah ya. Oke. Ya, oke. Sorry ya, jadi enggak konsen kita nih. Apakah Yesus pernah menceritakan kematian dan kebangkitannya sebelum itu terjadi? Pernah. Pernahkah? Ya, sebenarnya lebih Pernah, dari pernah Rasul. ya. Dan itu sangat spesifik dan sangat sering ya sebetulnya ya. Nah, kita mungkin bisa nanti ceritakan kepada murid-murid, kita buka Alkitab, itu ada disertakan 3 contoh ya, waktu Yesus membicarakan kepada para murid bagaimana Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga, nah kita balik ke awal ya, waktu malaikat menjumpai para wanita di Lukas 24 ayat 1-8. Apa yang diingatkan malaikat kepada para wanita itu? Kematian dan kebangkitan Kristus. Putus lagi. Iya, kayak serba susah deh hari ini ya. Oke, sudah lihat ya. Nah, apa yang diingatkan malaikat kepada wanita-wanita itu?
kematian Mengapa dan kamu kebangkitan mencari? Kristus? Iya, mereka diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menubuatkan kematian dan kebangkitannya ya. Yang terakhir, nah apa yang Yesus ajarkan kepada para murid setelah mereka menyadari bahwa Yesus ada bersama mereka. Tadi sudah dibaca sama Loseyul. Yesus menggenapkan semua nubuatan Nabi. Gimana? Tidak jelas suaranya? Yesus menggenapkan semua nubuatan. Yesus menggenapkan, iya, nubuatan di perjanjian lama ya, bahwa kematian dan kebangkitannya adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang sudah dijelaskan dalam perjanjian lama. Nah, teman-teman, ini satu kenyataan ya, meskipun agak pahit ya. Tapi ini satu fakta bahwa waktu Yesus dan malaikat itu, Yesus bangkit dan malaikat menampakkan diri, Yesus dan malaikat itu begitu menekankan satu fakta, bahwa Mesias itu harus menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pertanyaannya untuk kita, kenapa sih Yesus dan malaikat harus capek-capek terus berulang-ulang ngomong soal ketiga hal itu? Mesias harus menderita, Mesias harus mati, dan Mesias harus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, hal tersebut berbeda dengan harapan orang banyak. Nggak jelas soalnya putus-putus. Karena hal tersebut berbeda dengan harapan orang banyak. Berbeda dan Harapan orang banyak bahwa dia menjadi raja tadi. berbeda dengan harapan ya tadi ya. Ya, Ada yang lain dong, selesai? Ada Untuk ini ya. ampunin dosa. Iya, sorry, putus lagi. Kurang lebih ada 3 alasan ya kenapa Yesus dan para malaikat itu terus-menerus menekankan fakta tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yang pertama, hal itu membuktikan bahwa Allah itu masih berkuasa. Allah itu bukan Allah yang kalah. Allah itu bukan Allah yang lemah, tapi masih Allah yang berkuasa. Yang kedua, bahwa hal itu adalah bagian dari rencana Allah. Bahwa kematian Yesus bukan satu kecelakaan atau mungkin kegagalan atau mungkin hal yang tidak direncanakan. Tapi hal itu sudah menjadi bagian dari rencana Allah bahkan sejak pada saat manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden ya. Dan yang ketiga, bahwa Yesus harus mati untuk menutupi murka Allah terhadap dosa. Ini alasan kenapa Tuhan Yesus dan malaikat terus-menerus berulang kali menyatakan, menekankan bahwa Mesias itu harus menderita, Mesias itu harus mati, dan Mesias itu harus dibangkitkan. Oh, sorry, lewat. Nah, teman-teman, hal itu merupakan satu materai persetujuan Allah ya. Jadi, waktu Yesus harus mati dan Yesus bangkit, kebangkitan Yesus itu menjadi satu bukti materai persetujuan Allah. Pengesahan Allah bahwa inilah juru selamat yang harus kita percayain ya, yang harus kita imani, bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati, dan itu baru boleh menjadikan kita boleh beriman kepadanya, bersandar kepadanya, dan iman kita itu tidak menjadi iman yang sia-sia. Sorry, gangguan lagi telepon. Iya. Nah, Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 10
menuliskan bahwasanya dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah membinasakan atau memusnahkan kematian itu sendiri. Sehingga kematian tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi kita orang percaya. Nah, sekarang kita akan melihat arti kuasa Yesus atas kematian bagi orang percaya. Ya. Yang pertama, ini sorry, animasinya belum selesai dibuat ya, harusnya munculnya satu poin. Kalau dari buku Show Me Jesus sebenarnya ada 4 poin. Yang pertama, kuasa Yesus atas kematian. Itu kita bisa baca di 1 Korintus 5:15 ayat 55 sampai 57. Minta bantuan Lawson Limson. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Lawson Limson, Ya, ada enggak ya? nggak ada lah, Saudara. Oke, tolong baca Lawson. 55 sampai 57. Hai maut, Iya. di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, makasih. Yang kedua, arti kuasa Yesus atas kematian bagi orang percaya adalah iblis dikalahkan. Itu bisa kita baca di Ibrani 2 ayat 14. Minta Lause Daniel. Lause Daniel? Lause Daniel tidak ada ya? Lause Lewi deh. Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke, terima kasih. Yang ketiga, ia membebaskan kita dari kuasa dosa. Minta Lause Herman. Roma 6 ayat 11. Lause Herman ada? Saya aja bacain Mas Saudara. Oke, contoh. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian Ayat kita 11. telah Ayat 11 contoh. ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Yang keempat, bahwa saya memiliki atau kita memiliki kuasa melalui Yesus Kristus untuk hidup menaati firman Allah dan hidup bagi dia. Itu di Roma 6 ayat 4, saya baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan yang kelima, ini tambahan dari contoh JJ ya, penggenapan dari rencana kekal Allah bagi umat manusia. Ini mungkin kalau nanti Lause bisa jelaskan lebih panjang lebar, bahwasanya Allah itu sudah merencanakan penyelamatan bagi umat manusia itu bukan sejak dari zamannya manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya sudah dari kekekalan ya. Bahwasanya Allah dalam kekekalan sudah merencanakan untuk kasih jalan keluar bagi manusia. Itu sebabnya kalau kita lihat dari seluruh perjanjian lama, dari kitab-kitab Taurat, begitu ditekankan tentang satu korban persembahan itu yang hewan yang tidak bercacat celah. Itu satu penggambaran dari awal bahwasanya Allah itu sudah berencana untuk memberikan satu korban yang sempurna untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekarang lewat. Nah, sorry, contoh ini kehilangan saya ini. Udah ke save ya. Nah, bagi kita sekarang gimana? Apakah kita yang sudah menerima dan tahu tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus bagi kita, kita cukup
menerima itu dalam hati kita? Apakah cukup stop sampai demikian? Kiranya melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita boleh satu kenyataan syukur kita ke hadapan Tuhan, bahwasanya kita sekarang punya satu kekuatan untuk boleh menang melawan dosa dalam hidup kita. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa yang pertama, dan kita boleh beroleh pengharapan bahwasanya hidup kita itu sudah ada di tangan yang benar, di tangan Tuhan Yesus yang sudah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. Dan hal itu boleh memberikan satu sukacita bagi kita. Kita tidak lagi takut sama yang namanya maut, tetapi kita sudah boleh mengalahkan maut itu bersama dengan Tuhan Yesus. Sorry, lose-lose, agak tidak konsen hari ini, banyak telepon gangguan, internetnya juga putus-putus. Yang bagian terakhir ini nanti saya ketik ulang. Tadi sudah tersip, tapi sudah terketik, tapi kayaknya tidak tersip ya. Nah, sampai di sini contoh dan lose-lose. Kalau ada tambahan, silakan. Mau kritik juga boleh, karena memang hancur-hancuran. Saya stop dulu ya. Bentar. Oke. Oke, give applause selesai lewat reaction boleh ya. Ya. Saya sebentar. Oke. Ya. Terima kasih untuk Rose Santoso karena sudah ini ya membagikan presentasi firman Tuhannya yang akan dibagikan di beberapa waktu ke depan. Nah, rekan-rekan saya akan memberikan sedikit tambahan sejenak. Saya harap whiteboard ini bisa kelihatan ya. Jadi di bab 1, sorry, nggak kelihatan. Ya, jadi di bab 1 kita kemarin melihat ada satu penekanan gitu ya, bahwa Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang gitu ya. Mohon maaf ini saya pakai mouse jadi berantakan ini. Nah, kemarin saya sudah singgung bahwa dari bab 1 kita sudah menemukan suatu penggambaran tentang siapa Yesus itu gitu ya. Dan di lesson plan yang kemarin sudah saya singgung soal adanya hubungan terhadap antara bab 1 ini dengan bab dengan bab yang sekarang 13 sama yang 12 gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan bab yang 12 dengan yang bab 13. Jadi saya harap Rasul ketika melihat bagian ini tolong ada disambungkan tentang konektivitasnya antara dia yang memang bab 1 menekankan apa, kemudian di bab 12 apa, dan di bab 13-nya itu apa gitu ya. Jadi ketika Rasul nanti akan menjelaskan bagian ini, saya harap Rasul bisa menemukan memberikan benang merah antara bab 1 yang di awal kita pelajarin yang soal tema itu lost and found dengan bab 12 gitu ya. Dengan bab 12-nya. Nah, oleh sebab itu ketika nanti Rasul akan mengajar, maka poin utama kita di dalam bagian ini adalah soal siapa Yesus itu, kemudian apa manfaat atau faedahnya dari kematian dan kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita. Nah, jadi saya harap ketika nanti Rasul menyampaikan firman Tuhan ini, mungkin ada satu guiding point yang bisa lebih lebih terlihat rapi dan lebih jelas gitu ya, supaya kerangkanya kita itu lebih terlihat dan mungkin itu akan lebih menolong anak-anak. Nah, karena tadi di awal sudah dimulai dengan satu video, terus menjelaskan soal perasaan gitu ya. Gimana perasaan kamu lihat video ini? Oh sedih, bla 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 sebagainya. Nah, ternyata perasaan ini juga dimunculkan di dalam Lukas pasal 24. Nah, tadi kita juga sudah melihat
kenapa perasaan itu tuh muncul gitu ya. Karena tadi ada yang bilang sangat baik sekali ketika dibilang ini ekspektasinya berbeda. Berbeda seperti ekspektasi mereka, berbeda dengan harapannya mereka. Ternyata yang mereka temukan adalah bukan seperti apa yang mereka bayangkan gitu ya. Nah, itu hal yang sangat baik. Nah, ketika itu diturunkan sampai selesai, maka kita harus munculkan perbandingannya. Perbandingan yang seperti apa? Yaitu perbandingan di mana ketika mereka berharap bahwa Yesus ini adalah orang yang kuat, yang mungkin seperti Kaisar Romawi yang bisa menghajar mereka gitu ya. Tapi ternyata dia muncul dengan seakan menunjukkan kelemahannya di mana dia mati di kayu salib itu. Nah, saya pikir ini adalah bagian Injilnya yang perlu nanti Rasul-Rasul tekankan. Nah, ketika nanti Rasul-Rasul sudah menjelaskan, ikutin PPT tadi gitu ya, itu kan sudah dijelaskan soal siapa Yesusnya dan kuasa kebangkitannya gitu ya. Nah, maka di bagian terakhir itu Rasul-Rasul itu adalah bagian yang menurut saya perlu ditekankan ke dalam aplikasi kehidupan anak-anak. Jadi, apa pentingnya atau apa faedahnya kalau saya itu udah ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, ini berarti bukan lagi soal kayak, saya bisa maksudnya saya bisa, nggak main-main lagi, saya bisa lebih serius, atau misalnya saya bisa lebih sungguh-sungguh, saya punya kemampuan untuk berani melawan dosa dengan nggak mau berbohong lagi. Saya pikir nggak cuma sampai situ, tetapi ada penekanan yang lebih jauh soal perubahan gaya hidup mereka. Jadi perubahan yang terjadi dari dalam itu harusnya akan terekspos itu keluar. Sehingga ketika ditekankan bahwa ketika mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka ini bukan hanya soal bagaimana mereka, nggak nge-vape lagi atau nggak bohong lagi atau malah lebih rajin datang ke gereja gitu. Tapi mereka benar-benar menunjukkan, perubahan itu gitu, dengan adanya perubahan gaya hidup. Nah, saya pikir ini yang nanti dijelaskan ke anak-anak. Mungkin anak-anak juga pasti tahulah, orang yang berubah, orang yang ngalami Tuhan, orang yang memang yang serius cinta sama Tuhan itu pasti akan berasa, mereka akan tahu kok. Tapi masalahnya biasanya saking merasa taunya, kadang itu yang jadi suatu titik celah bahwa sebenarnya mereka tuh nggak tahu. Nah, jadi mungkin tambahan dari saya hanya di bagian itu saja. Ketika Rasul-Rasul nanti akan mengajar lesson plan ini, berikan satu benang merahnya. Rasul-Rasul boleh bawa anak-anak tuh flashback lagi ke pelajaran bab pertama, yaitu tentang tema lost and found itu. Itu kalau nggak salah ada singgungan kitab Galatia kalau nggak salah ya. Pokoknya itu ada menjelaskan soal Lukas 19 ayat 10-nya kalau saya waktu itu saya masih ingat. Nah, jadi Rasul-Rasul bisa konekin ke situ, terus tunjukkan, apa yang membuat mereka itu merasa sedih gitu ya. Tunjukkan perbandingan keterbalikan ekspektasi mereka dengan realita cara Tuhan datang bagi mereka gitu ya. Dan setelah itu berikan, aplikasinya, apa selanjutnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengalami itu semua. Nah, paling nanti berikan suatu penghiburan bahwa ya memang berubah tuh nggak gampang. Mengalami transformasi itu pasti ngalamin tapi nggak mudah untuk dilakukan. Nah, mungkin itu ada suatu penguatan yang bisa diberikan kepada mereka dan berikan suatu jaminan juga bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka dan menolong mereka dalam proses itu gitu. Sekalipun mereka akan gagal atau jatuh lagi, ya ada masanya mungkin Tuhan akan menunjukkan kemarahannya, namun di sisi lain Tuhan juga akan menunjukkan cinta kasih-Nya juga yang mau mengampuni gitu. Saya pikir itu sih tambahan dari saya. Mungkin silakan dari Chan. Iya, ini aku tuh baru make wifi, jadi hilang dari tadi. Aku nggak nambahin dulu deh. Oh ya, oke, diampuni. Oke, dari ini ada input dari Los Lewi ya. Sorry sebagai input. Untuk slide bagian akhir ada pertanyaan arti kuasa atas kebenaran saya. Ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama kuasa sepertinya jawabannya agak ambigu mengulang pertanyaan. Kalau baca dari ayat tersebut apakah bisa jawabannya adalah memberikan kita kemenangan? Boleh Los. Ya memang itu pada intinya kesimpulannya di situ gitu ya. Nah, nanti tinggal diperbaikin aja biar nggak terlalu ambigu. Thank you Los Lewi. Kita rubah. Mana start. Nah, dia ya.
Itu di slide 2 terakhir loh. Slide yang 2 terakhir yang ada 5 poin. Nah, itu di poin 5 pertama poin. mungkin maksudnya lo Lewi langsung aja tekankan soal kemenangan Oke. itu gitu. Minta share screen, bentar ya. Kita share screen dulu. Ini ya, yang yang mana Yang nih? pertama, Ke 1. Lause. Yang 1. Yang pertama, Kuasa kuasa Yesus Yesus atas atas. kematian itu. Oh, yang ini. Memberikan Bentar. kita Paling Mana ditambahin chatnya aja tadi? itu. kemenangan. Ini lamun nggak pakai Zoom jadi kok bingung-bingung dewek kita. Memberikan kita kemenangan ya. Iya, Kemenangan atas kematian Belada. Jangan sampai kemenangan beda. itu aja Aduh. sih boleh sih. Tinggal kita jelaskan aja. Sebenarnya ya nanti maksudnya tinggal dijelasin aja ya, maksudnya apa tuh yang Iya, dimaksud dengan atas kematian itu gitu. iya. Ah, ya udah. Biar nggak terlalu panjang. Ya udah. Berarti udah bisa diganti. Oke. Yang penting lo selalu bisa ingat aja. Ya, oke. Nilai selesai yang lain ada memberikan Yang terakhir nanti apresiasi share boleh. screen ya. Tadi yang masukkan contoh CJ ya. Nanti saya ketik lagi. Ya Nggak boleh. save tadi. Oke, nilai selesai yang lain ada lagi. Mungkin kalau cerita tentang yang 2 murid itu kita boleh ambil dari buku Semi Yesus yang halaman 137 itu percakapan 2 murid itu. Jadi kan ada kelihatan mereka kecewa, ada yang apa yang menjadi harapan mereka. Jadi kan jelas itu. Bagaimana mereka hilang ya pengharapan kepada Kristus itu. Nah, setelah itu kita baru jelasin tentang bagaimana Kristus menjelaskan tentang misi dia datang ke dunia ini gitu. Menggenapkan semua perbuatan PL. Ya. Boleh loh, tambahan yang baik sekali. Oke. Ada lagi. Oke. Kalau nggak ada, apakah ada pengumuman dari Lo Sekar? Nggak ada sih, cuma minggu depan aja Loselyu ya. Minggu ini ya. Loselyu BPKP. Kemudian ada satu lagi, tadi saya udah ngomong sama teman-teman, itu tentang Bang Ojek yang untuk ke retreat itu kayaknya nggak perlu pagi ya, contohnya. Nggak perlu pagi. Karena kan dia juga perginya jam 10 ya. Jadi kayaknya barengan aja ya kita jalannya. Untuk yang Bang Ojek. Iya. Kalau memang mau bareng yang jam 8 juga boleh. Kalau memang mau bareng jam 8 ya. Kemarin kan Kalau kita kalau memang mau jam 8 nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti dia memang mau pergi ikut duluan, mungkin dengan pertimbangan dia mau lebih cepat taruh barang, terus mau ngecek PPT atau tes apa ya, kita serahkan ke mereka sih. Saya coba saya kemarin coba tanya dia berapa hari yang lalu gimana soal tiketnya gitu. Nah, dia lagi ngaturin jadwalnya, jadi dia bilang nanti kalau udah fix nanti dia langsung kabarin tiketnya gitu. Saya udah bilang harusnya sih tanggal 28 udah datang. Cuman belum tahu jam berapa. Nah, nanti pas hari itu aja kita deket baru tanya lagi. Ya, nanti paling mungkin dalam minggu ini sih nanti saya chat lagi gitu. Soalnya kemarin pas saya chat dia bilang dia lagi banyak banget jadwal yang harus diselesaikan dulu gitu. Jadi saya pikir ya udah.
Oke. Nah, mungkin boleh stop recording-nya dulu kali ya, biar nanti nggak kelamaan. Loseyun nanti kalau misalnya memang nanti akan beli-beli snack-snacknya itu mungkin bisa dikabarin waktunya supaya nanti bisa diinfoin ke anak-anak.